Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zidan dengan NIM B101118195 regular A. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal syariah. Pada isi PPT kali ini akan membahas yaitu satu, pasar modal syariah atau pengertian dari pasar modal syariah. Yang kedua yaitu dua peran penting pasar modal syariah. Lalu ada jenis surat berharga syariah, dan yang keempat, jenis layanan pasar modal syariah. Dalam jenis layanan pasar modal syariah ini terdapat dua jenis layanan penting pada pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Pada umumnya, kegiatan pasar modal secara umum. Kegiatan pasar modal syariah hampir sama dengan pasar modal pada umumnya. Namun terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah yang diatur dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, itu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dua peran penting pasar modal syariah. Yang pertama, yaitu sebagai sumber pendanaan, yaitu bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua, sarana investasi, yaitu sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, yang berarti dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Jenis surat berharga syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Lalu ada beberapa jenis ini surat berharga syariah, yaitu yang pertama ISSI, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia. Dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek atau JII Jakarta Islamic Index, yaitu 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan perdagangan teraktif. Yang kedua yaitu Sukuk. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang berdasarinya, berupa aset berwujud nilai manfaat atas aset jasa berwujud jasa aset dari proyek dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan bank syariah. Selain itu, reksadana syariah juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan, serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Investasi reksadana syariah sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya sendiri secara mandiri, karena belum memiliki waktu yang cukup atau belum menguasai strategi investasi yang cukup memadai. Lalu, yang keempat, ada efek beragun aset syariah, singkat EBA syariah atau EBA syariah. EBA syariah merupakan produk sekuritas yang tujuan untuk merubah aset syariah yang tidak liquid seperti pembiayaan perumahan dan pembiayaan kendaraan bermotor menjadi aset liquid yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kumpulan pembiaya tersebut diberi ke syariah untuk selanjutnya dijual ke investor dalam bentuk unit penyertaan. Lalu ada jenis layanan pasar modal syariah, yaitu terdapat dua jenis layanan pasar modal syariah. Pertama, sistem online trading syariah atau disingkat SOTS. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti margin trading yang berbasis riba dan short selling. Lalu, jenis layanan pasar modal syariah yang kedua yaitu kustodian syariah. sebagai penyimpanan efek syariah, dan ketiga layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor suku investor.
dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.